Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin ibni Abdillah amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa badis sabil. Al-ayah. Bapak dan Ibu, pada kajian subuh ini kita bahas tentang jar atau tetangga. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Nanti oleh Bapak Ibu dibuka. Sebelum ayat 36, An-Nisa ayat 34 dan 35-nya. Ayat 34-nya berkaitan dengan kewajiban suami dan istri. Suami kewajibannya adalah bertanggung jawab melindungi istri. Istri kewajibannya adalah taat kepada suami. Itu ayat 34-nya. Ayat 35-nya, fa in khiftum syiqaq, khawatir ada peristiwa percekcokan, maka utus orang yang akan mau untuk mendamaikan secara adil. Ayat 36-nya, ternyata jawaban Allah kunci supaya tidak cekcok. Baik cekcok di rumah tangga maupun cekcok di masyarakat. Dalam bahasa urang mah kunci supados henteu pasea wae. Baik itu pasea ribut di rumah tangga maupun ribut dengan tetangga. Walaupun orang tua dulu bilang hidup suami istri tetangga mah lir ibarat makan dengan sendok. Hati-hati ge angger we kakuping paket rokna gitu. Jadi walaupun makan hati-hati tetap ada yang bunyi teng gitu. Komoh bari mamna ngagical eta. Laukna oge bakal ngacleng. Jadi Allah jawab kunci supados dalam istilah itu mah rukun tetangga, rukun warga. Supaya damai. Itu. Ternyata kuncinya hanya satu di ayat An-Nisa ayat 36. Yaitu dengan jawaban ihsan. Ihsan itu artinya
semangat berbuat baik, malas, bosan berbuat salah. Jadi kinten-kinten Bapak Ibu iraha bosan, malas berbuat salah. Yang ada semangat berbuat baik. Ada yang ngajak salah, adi tos bosan. Ada nggak ya begitu Pak? Tos bosan, adi mah berbuat salah tilah tos puluhan tahun. Ayo nama hoyong berbuat kasayan. Ingin berbuat baik. Kuncinya ihsan. Ihsan itu lebih tinggi kedudukannya daripada adil. Kalau adil, perbuatan baiknya sama dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain ngasih air segini, saya juga ngasih air segini lagi. Itulah sebut adil. Tapi kalau ihsan, orang lain memberi air segini, saya beri 2. Itu ihsan. Berbuat baik melebihi daripada orang lain. Kita lihat Bapak Ibu Quran surah Ali Imran ayat 134. Kunci supaya Bapak Ibu selalu berbuat baik. Ada 2 yang menghantarkan supaya kita berbuat baik. Yang pertama yang disebut dengan al-kadhimin al-ghaidha. Satu kata Allah, tahan marah. Itu satu. Supaya Bapak Ibu berbuat baik, maka satu rumusnya tahan marah. Masih kena sok marah teh? Tahan marah itu. Dalam bahasa Arab, ini indahnya bahasa Quran ini. Marah itu ada 2 kata. Ada ghadab, ada ghaid. Kalau ghadab, marahnya hanya di mulut. Bapak, ibu sebagai orang tua marah kepada anak. Hanya di mulut. Tidak masuk ke hati apalagi ke pikiran. Karena marah di mulut, sedetik setelah marah dirangkul lagi. Karena marahnya di mulut. Anak kecil main marah-marah ribut. Di mulut. 5 menit kemudian akur lagi. Karena marah di mulut. Tapi kalau ghaid, Bapak Ibu ditanya, marah ente mau nyeri hati. Itu ghaid gitu. Didamaikan oleh RT, RW, salaman. Tapi setelah pulang masing-masing, mau dihampura aing nyeri hati kenesya. Sehingga seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, bisa jadi bertahun-tahun susah. Ketemu pun saling buang muka. Ngabalieur. Kenapa? Teu ambek adi mah mung nyeri hate. Geuleuh ka eta tuh. Ka ditu teh. Teu ghaib. Karena itu Quran supaya Bapak Ibu tetap berbuat baik, wal kadhiminal ghaid. Artinya tahan marah di situ adalah pandai menghapus bekas-bekas luka hati yang menyakitkan. Di situ arti pandai menahan marahnya. Jadi sekalipun semarah apapun,
Dia pandai menghapus luka hati. Seperti yang pernah Bapak lakukan sebagai pasangan suami istri. Bapak-bapak sebagai suami pernah nyeri hati teku istri. Seumur Bapak nikah. Taranya, alhamdulillah. Ibu-ibu kantos nyeri hatiku Bapak. Tuh kantos. Sering. Tetapi luar biasa. Suami istri pandai menghapus bekas-bekas luka hati yang menyakitkan. Sehingga walaupun sakit hati, puluhan tahun Bapak Ibu sudah rumah tangga. Bahkan sampai sekarang tos dugi kan aki-aki ini. Kenapa? Pasangan suami istrinya wal kadhiminal ghaid, pandai menghapus bekas luka hati yang menyakitkan. Sekalipun sesekali kadang ada kesal, ada dongkol, tapi ada indah lagi. Gitu. Kesal, dongkol, indah lagi. Yang Quran ketika ingin menghantarkan supaya orang itu semangat berbuat baik, maka yang pertama adalah hapus luka hati. Hapus nyeri hatena. Itu. Yang kedua, wal afina anin nas. Kunci supaya kita selalu berbuat baik, wal afina anin nas, menjadi pemaaf. Tetapi rumus pemaafnya sudah dihapus luka hatinya. Ini kadang-kadang ada bahasa, saya maafkan kamu, tapi tidak bisa melupakanmu. Angger wae cenah ninggal maneh teh cenah hate wae cenah. Tidak bisa dilupakan. Itu bukan pemaaf, pendendam. Jadi yang sebut pemaaf itu ada dua sebenarnya rukunnya. Satu as-safhu. As-safhu itu menghapus kesal dongkol. Yang kedua al-afwu. Tidak lagi melihat kejelekan, tapi yang dilihatnya selalu kebaikan. Itu adalah pemaaf, tandanya. Hapus kesal dongkolnya. Yang kedua adalah tidak lagi membicarakan kejelekan. Baru Al-Quran berikutnya, lafadznya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta terhadap orang yang selalu berbuat baik. Ihsan di situ selalu Bapak Ibu berbuat baik sekalipun orang lain berbuat dolim terhadap kita. Berat itu memang. Orang lain berbuat salah terus ke kita, tapi kita balas dengan baik. Berat itu. Nu aya teu wani kitu aing sok lah der lah. Nu aya itu. Kenapa? Apalagi kalau dipepanas oleh temennya. Awak we gede jeung nu leutik kitu kawani. Lawan. Sudah itu. Tambah panas. Jadi Quran menghendaki ternyata kunci supaya tidak cekcok, tidak ribut itu adalah semua orang semangat berbuat baik sekalipun orang lain selalu berbuat salah ke kita. Tapi hebatnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW bisa itu. Abu Uyainah, salah satu contoh orang yang sangat memusuhi Rasul.
Bahkan bukan hanya memusuhi. Abu Uyainah itu berusaha ingin membunuhnya. Tapi pada saat Abu Uyainah berusaha ingin membunuh, Rasulullah malah ngirim terus, kadang-kadang zakat, infak, sedekah, dikirim. Jadi Abu Uyainah memusuhi Rasul, Rasul memberi. Kira-kira kalau Bapak kumaha tah? Tetangga musuhan orang tapi Bapak ngirim gitu. Gitu tuh Pak Bu. Geuleuh teuing cenah. Ngirim kanu kitu cenah paduli teuing. Itu. Rasulullah bisa ngirim terus ke Abu Uyainah. Lama-lama Abu Uyainah itu malu sendiri. Saya malu kepada baginda Rasul. Ternyata saya membenci tapi dia baik sekali pada saya. Akhirnya Abu Uyainah terdorong untuk masuk Islam. Karena akhlak Rasul yang memiliki ihsan. Selalu semangat berbuat baik. Yang kedua, Wahsy, sang pembunuh bayaran terkenal itu. Terakhir itu membunuh pada saat perang Uhud. Yaitu membunuh saudara Rasulullah SAW yang bernama Hamzah. Bahkan bukan hanya membunuh, tetapi mencongkel matanya, membelah dadanya, diambil hatinya. Karena ada yang membayar. Makanya Wahsy ini pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Lalu Rasulullah SAW pada saat awal-awal sifat manusianya muncul. Melihat jenazah Hamzah yang mati terbunuh mengenaskan. Sehingga terbesit dalam hatinya. Kalau Allah memberikan kenikmatan dalam sebuah peperangan menang, kita balas satu Hamzah 70 orang kafir. Kalau dalam bahasa orang mah pokoknya 7 turunan. Moal dihampura maneh pokoknya 7 turunan sia. Mata ketika Bapak Ibu mendengar kalimat itu, ketika salaman, nepangkeun abdi keturunan ke-8. Insyaallah aman itu. Sehingga sudah bebas dari dendam kusumat itu. Quran turun memberikan pilihan, choice kepada Rasul. Surah An-Nahl ayat 126. Ini kira-kira kalau Bapak yang diberi choice itu oleh Allah ketika disakiti oleh tetangga. Kata ayat gimana? Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. An-Nahl 126. Ya Muhammad, kita, kata Allah, kalau kau pernah sakit hati akan balas dengan setimpal, silahkan. Pilihan pertama itu. Maka dalam fikih disebut ada bab kisos. Kisos itu balasan yang setimpal. Silakan. Jangan satu Hamzah 70 orang kafir. Setimpal, sama. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tapi jika engkau Muhammad menjadi pemaaf, kau akan menjadi orang yang terbaik di dunia. Suri toladan. Kira-kira kalau pilihan itu tujukan kepada Bapak Ibu yang selalu disakiti oleh orang lain. Bu, Bapak silakan membalas setimpal
atau pemaaf? Bapak Ibu milih yang mana itu? Alhamdulillah. Manawi teh balas we cenah mumpung aya pilihan. Rasulullah memilih menjadi pemaaf. Padahal saudaranya yang bernama Hamzah mati terbunuh mengenaskan. Tidak menjawab, nyawa dibayar nyawa. Pemaaf. Akibat Rasulullah akhlaknya yang luar biasa, Wahsy terdorong untuk masuk Islam. Sehingga beliau masuk Islam karena akhlak Rasul. Jadi ternyata perbuatan baik itu harus ditampakkan akhlak yang baik supaya menghindari cekcok ribut dengan siapapun. Berbuat baik itu kuncinya. Semangat berbuat baik kepada siapapun sekalipun orang lain selalu berbuat salah kepada kita. Itu. Nah, sekarang dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Berbuat baik itu kepada siapa saja? Kepada dua. Satu, berbuat baik kepada Allah. Ihsannya. Makna ihsan itu kalau dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Bapak Ibu beribadah kepada Allah, kemudian seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka Bapak Ibu punya keyakinan Allah melihat. Maknanya ada dua di situ. Ihsan itu. Ihsan kepada Allah. Satu musyahadah, yang kedua muraqabah. Musyahadah itu apa? Menyaksikan Allah, tetapi di belakang layar tentunya. Jadi atau musyahadah itu Bapak Ibu meyakini Allah selalu hadir dalam diri kita. Sehingga seperti Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah dengan kegagahannya. Nggak tahu kalau Bapak yang diuji dengan kegagahannya. Diujinya oleh wanita cantik karena Nabi Yusuf gagah. Dikenal wanita cantik itu adalah Siti Zulaikha. Saat suaminya tidak ada, Nabi Yusuf disuruh masuk ke rumah. Siti Zulaikha agresif. Tanda agresifnya diabadikan dalam Quran dengan bahasa yang luar biasa. Apa? Wa ghallaqatil abwab. Seluruh pintu rumahnya dikunci. Nabi Yusuf masuk, rumah dikunci. Kinten-kinten Bapak Ibu kumaha tah? Rumah dikunci, pintu kamar pun dikunci. Dalam cerita Israiliyat, setelah pintu-pintu rumah dikunci, maka pakaiannya dibuka. Saat pakaian terbuka, dipanggil. Qalat, hai talak, hei Yusuf kadir. Bayangkan oleh Bapak dipanggil wanita cantik. Pintunya sudah terkunci. Teu aya sasaha. Kinten-kinten kumaha tah? Apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Luar biasa. Karena musyahadah, Allah lahir, Allah yakin ada. Jawaban Nabi Yusuf apa? Qala ma'adallah
saya harus cepat berlindung kepada Allah. Karena ada seseorang yang mengajak saya berbuat maksiat. Mungkin kalau kita yang diuji akan menjawab qala alhamdulillah. Gabruk we mumpung aya. Rizki mati mana we. Luar biasa ihsannya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah. Kan iman kita kalau sedang situasi normal itu tidak ketahuan apakah iman kita meningkat atau turun. Justru iman kita meningkat dan turun itu akan ketahuan kalau di depan kita ada ujian. Contoh lain, ujian yang susah ini. Dulu di masyarakat, Allah menguji dengan tidak turun hujan selama 7 tahun. Kita malah alhamdulillah nggak pernah tidak turun hujan selama 7 tahun. Bahkan selalu hujan. Sehingga kekeringan, kemarau panjang, bahkan air untuk minum saja susah. Sehingga banyak orang yang kehausan. Tidak sedikit masyarakat saat itu diuji dengan kesulitan, ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Allah, jauh dari Allah. Makanya turun Quran. Surah Al-Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka tetap konsisten, ajeg, istiqomah pada jalan yang benar, lurus, taat, Allah akan curahkan kepada mereka air yang berkecukupan. Ternyata mereka ingkar, tidak istiqomah. Jadi diuji dengan Allah. Tapi bagi orang yang ihsan, kemanapun ia berada, selalu Allah itu hadir. Itu ihsan itu. Sehingga diuji dengan kenikmatan, walaupun ada kesempatan, maka ihsannya akan nampak. Kan kadang-kadang kalau ada kesempatan, maka disitulah kita kadang-kadang terdorong untuk berbuat salah. Yang kedua, arti ihsan hubungan dengan Allah itu muraqabah. Selalu diawasi. Kan kalau Bapak Ibu kemana-mana, ada tulisan ruangan ini diawasi oleh CCTV. Kan kadang-kadang seseorang akan berbuat jahat, itu rada mikir. Kita juga diawasi oleh 2 malaikat, Raqib, Atid. Yang setiap hari Raqib, Atid ini bergantian. Ada yang ketika jam 3 malam, itu ada juga waktu sampai waktu subuh. Malaikat itu ada yang turun, ada yang naik. Kemudian nanti asar ada yang turun, ada yang naik. Semacam di shift kalau di perusahaan itu. Lalu pada saat malaikat ini yang naik, ditanya, gimana si fulan waktu kau meninggalkannya? Masih tidur. Jam 3 malam, subuh masih tidur. Ya sudah, catat tidur. Asar. Gimana? Fulan tidur kene. Sehingga bisa jadi di catatan malaikat itu subuh dan asar tidur melulu catatannya. Bapak Ibu,
dua waktu ini kalaulah nyasek sabisa-bisa kudu bisa, pasti bisa. Dua waktu sholat ini harus kita berjuang. Satu, tepat waktu. Yang kedua, kalaulah bisa berjamaah. Karena malaikat mengabsen. Supaya absen kita catatannya tidak tidur. Sakinten pemi tidur mah gitu. Catatannya ya mah tidur. Jangan-jangan Mbah Surip ini. Bangun, tidur, bangun. Nyanyiannya itu. Dua waktu ini. Makanya disebutnya waktu bardain. Waktu dingin. Artinya susah memang. Karena sedang sibuk-sibuknya subuh, sedang sibuk-sibuknya narik selimut. Asar juga sibuk-sibuknya ketika bisa jadi akan pulang, itu pulang dari pekerjaan, sehingga bahasana pameng, kagok, sakedeung deui, tanggung, gerakan apa-apa entar itu. Pokoknya bahasanya bahasa itu. Di absen. Nah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Surah Qaf itu. Tidak sedikit pun perbuatan manusia yang terlepas dari catatan dua malaikat ini. Catat. Catatan-catatan kita ini, kalau dalam istilah guru, itu catatan portofolio. Jadi setiap guru itu punya catatan pribadi murid masing-masing. Jadi wali kelas itu punya catatan, guru mata pelajaran punya catatan. Si A, si B, si C itu. Maka kalau dulu saat akan kenaikan kelas itu guru-guru itu rapat. Terutama ada si A ini, catatannya yang penuh dengan jelek. Rapat itu. Sehingga antar guru melaporkan. Ini catatan kami. Mata pelajaran anu. Ini catatan kami. Ini catatan kami. Ditimbangan. Kalau dulu. Catatannya kira-kira. Mana yang lebih banyak bagus laporan dari guru. Kalau lebih banyak bagus. Naik. Kadang-kadang. Bagusnya sedikit. Naik percobaan. Kalau dulu gitu. Kalau sekarang mah naik terus sekarang. Kalau dulu mah naik-naik, ngendog-ngendog. Kalau dulu mah kan sekolah kita itu dulu. Pada saat di zaman kita. Kita pun nanti oleh Al-Quran yang oleh Bapak Ibu selalu dibaca ayatnya. Terutama setiap malam dan hari Jumat. Surah Al-Kahfi ayat 49. Nanti renungkan oleh Bapak Ibu itu. Wa wudi'al kitabu. Allah akan bagi rapot nanti. Bagi catatan kehidupan kita. Dibagi itu Pak, catatannya. Dan berapa mega itu, bahkan lebih mega. Kalau di atas mega apa? Megabyte. Yang tidak akan terkena virus catatan itu. Kalau kena virus, alhamdulillah itu. Catatan jelek kita hilang. Kalau di flash disk kan kadang-kadang kena virus. Catatan malaikat, berapa tahun kita hidup. Catatannya lengkap. Allah berikan. Wa wudi'al kitab. Akan bagi rapot. Saat bagi rapot, fataral mujrimin. Allah memanggil Rasulullah Muhammad sini. Lihat, kau saksikan. Bagaimana reaksi orang yang menerima buku catatannya penuh dengan angka merah. Berarti angka salah. Sok lihat. Kata Allah itu. Musyfikina mimma fihi. Menerimanya dengan rasa takut.
bahkan mengatakan, ya wailatana, celaka saya ini. Sambil bertanya, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, ini buku catatan apa? Kok si lengkap, rinci dari mulai catatan terkecil sampai terbesar. Ada CCTV-nya. Kalau nggak percaya nanti buktikan itu. Quran ini Pak. Surah Al-Kahfi ayat 49. Bagi rapot nanti Pak. Masya Allah itu. Wa wajadu ma'amilu hadira. Semua orang akan melihat perbuatan-perbuatan waktu di dunia. Melihat sendiri itu. Nantinya. Makanya muraqabah. Ihsan hubungan dengan Allah. Allah senantiasa mengawasinya. Perbuatan kita tidak pernah lepas dari dua catatan malaikat. Selalu dicatat gitu. Kalaulah usia kita 70 tahun, 70 tahun catatan itu ada lengkap. Dari mulai kita tidur. Kalau tidur bebas dari hukum. Maka kalau ingin bebas dari hukum, dalam hadis itu ada tiga. Satu, as-sabiyu, jadi bayi. Kan besar badan saya. Gimana kalau bebas hukum? Idiot. Debil. Badan besar, tapi perilaku seperti anak kecil. Yang kedua, orang yang bebas dari hukum, tidur. Jadi kalau Bapak Ibu, sholat subuh, ingin tidak sholat subuh, tidur. Jangan terdengar apa-apa. Lalu jam 11 siang bangun, nah sholat. Ketika saat bangun, sholat subuh. Asal betul-betul tidak terdengar. Sholat subuh boleh dilakukan jam 11. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sholat subuhnya jam 11 siang, tidurna minta kepada Allah supaya lep. Lep teka kuping nanaon. Sok jam 11. Bangun-bangun jam 11. Atau supaya bebas dari sholat subuh, lep bangun-bangun ku malaikat muka nakir. Bebas itu. Kenapa kita terkena beban hukum? Dewasa. Balik. Yang kedua, bangun dari tidur. Yang ketiga, orang yang bebas dari hukum itu adalah zawalul akli. Hilang akal. Hilang akal. Makanya Quran surah At-Tin turun. Itu banyak orang yang nanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal orang tua yang sudah pikun. Bagaimana wahai baginda Rasul, orang tua sudah banyak yang pikun amalannya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dituntun diturunkan Quran surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun dan seterusnya itu, orang yang pikun itu amalannya dihitung sebelum pikun. Waktu sehatnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bebas dari hukum, sholat dosa, pikun. Gampang jadi itu. Jadi itu. Makanya kita bebas dari hukum, kita terbebani hukum karena sebab kita sehat. Nah itulah muraqabah. Jadi merasa diawasi terus. Itu ihsan hubungan dengan Allah. Berbuat baik pada Allah. Itu. Rumus supaya kita harmonis. Kalau Imam Syafi'i sederhana. Tanda orang yang hubungan dengan Allahnya harmonis
adalah salah satunya terjaga sholat. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau punya pasangan suami istri tidak sholat, berarti orang tersebut berani meninggalkan Allah. Maka kata Imam Syafi'i, ketika orang tersebut tidak sholat berarti berani meninggalkan Allah, pasti akan tambah berani meninggalkan kamu pasangannya. Kata Imam Syafi'i itu. Allah saja ia berani tinggalkan, apalagi kamu sebagai manusia. Kita ini siapa? Maka kuncinya dalam hadis kan agama ketika mencari pasangan. Supaya kita tidak ditinggalkan. Kalau orang merasa yakin hadirnya Allah, merasa diawasi, maka akan hati-hati. Sehingga bukan hanya sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi ada amanah. Terakhirnya itu. Sakinah, mawaddah, warahmah hilang. Amanah. Kalau amanah tidak akan pernah hilang. Selama orang itu beragama. Maka terjaga. Itu yang pertama. Hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, supaya tidak cekcok, tidak ribut, hubungan baik sesama manusia. Di Quran ini, An-Nisa ayat 36 ini mulainya dari siapa? Satu, jaga hubungan baik dengan orang tua. Ihsan. Kepada orang tua, kenapa lafadznya ihsan? Memberi harus lebih daripada yang seharusnya. Bapak ibu misalkan orang tuanya masih ada mudik. Dari kawuluyaannya nak brownies. Sapak kita teh. Sapak. Pulang bagasi penuh. Itu mah bukan ihsan. Ngarampas eta mah. Yang sebut ihsan, kalau dari kampung oleh orang tua kita diberi beras sakarung itu berapa kilo? 25 kilo. Kalau dirupiahkan berapa? 25 kilo. Tergantung berapa kilo ya. Anggap estimasi berapa? 400. 400 saja. 400.000 berarti orang tua kita memberi. Ihsannya kita berarti memberi minimal 450 tuh. Itu ihsan. Kepada orang tua. Apalagi kalau 1 juta. Maka ada orang tua nini aki-aki. Setiap lebaran teh anak ngasih 1 juta. Anaknya 2. Cerik si nini teh. Kunaon gitu. Cerik cek aki teh. Hanjakal baheula cenah ki. Urang tengah ada budak 25 cenah. Kunaon gitu. Pan lumayan cenah sa anak teh 1 juta jadi 25 kan 25 juta cenah tuh. Jadi ihsan itu apa yang diberi oleh orang tua melebihi dari apa yang diberi orang tua. Jadi kalau orang tua ngasih 100, anak ngasih 200. Itu ihsan. Abdullah bin Dinar dijuluki ahli surga oleh baginda Rasul, seorang anak. Ternyata dijuluki ahli surga itu ihsan, berbuat baik pada orang tua. Apa? Kalau Abdullah bin Dinar punya penghasilan, selalu 3 item dikeluarkan. 1 untuk bekal dirinya dan keluarga. 2 untuk orang tua. 3 untuk sedekah. Selalu itu. Itu ihsan. Setiap punya penghasilan. Selalu 3 item dikeluarkan itu. Sekalipun orang tuanya mampu. Kewajiban anak memberi. Itu. Sekalipun orang tuanya mampu. Ihsan itu.
Kan mampu orang tuanya kasih uang. Kasih jangan dengan uang. Bisa martabak. Kirim martabak. Kesenangan orang tua. Terus martabak we kirim. Can bosen. Martabak bosen. Kirim deh Pizza Hut. Sekali-kali kan. Aki-aki ini sudah Pizza Hut. Yang kedua, Abdullah bin Dinar juluki ahli surga. Karena sebab kalau punya waktu, selalu dibagi 3 item lagi. 1/3 untuk ibadah, 1/3 untuk kerja, 1/3 untuk mengabdi kepada orang tua. Tuh. Ini kadang dalam kehidupan sekarang, bukan anak yang mengabdi pada orang tua, tetapi kadang-kadang orang tua yang mengabdi kepada anak. Dibalik. Di Jeddah pernah sampai masuk ke pengadilan. Karena punya ibu, anaknya kan 2, laki-laki semua. Yang satu tentara masih bekerja. Kemudian orang tua ini dititipkan ke adiknya. Setiap bulan ya kirim dari gaji penghasilannya itu untuk orang tua. Tapi yang ngurusnya adiknya. Nitip. Karena saya tugasnya pindah-pindah katanya. Saat sudah pensiun, meminta kepada adiknya, orang tuanya itu ibunya, supaya saya yang ngurus di rumah. Dipindahkan dari rumah adiknya ke rumah dia. Adiknya nolak. Jangan. Lapor ke hakim. Pak Hakim, saya mau ngadukan perkara. Perkara apa? Adik saya menolak, saya minta ibu saya supaya saya yang ngurus. Ke pengadilan, rebutan ngurus ibu, orang tua. Kalau di kita, rebutan ngurus warisan. Luar biasa. Masya Allah. Makanya Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Digandengkan setelah berbuat baik pada Allah, berbuat baik pada orang tua. Anak mencari ridho ke masjid, ridho Allah. Iktikaf. Misalkan. Tapi orang tua masih hidup ditelantarkan. Percuma. Kenapa? Ridha Allah itu adalah ada di rumah. Melalui orang tua. Ridha Allah fi ridhul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Bukan hanya sekedar di masjid. Di rumah juga ada keridhaan Allah, yaitu orang tua. Itu. Imma yablughanna indakal kibar. Di situ berbuat baik saat orang tuanya, saat kapan? Saat sudah lanjut justru. Makanya jangan ada bahasa punya anak 10, orang tua bisa ngurus sampai berhasil. Tapi belum tentu anak yang 10 ngurus 2 orang tua. Orang tua mah anaknya 10, 11, 12, 15. Orang tua dulu kan. Bisa itu. Membesarkan, mengurus anak. Tapi anak yang 10 ini belum tentu. Bahkan bisa jadi ketika orang tua sudah wafat pun karena ada tugas. Hanya kirim WA. Ikut turut bela sungkawa. Saya doakan. Datang pun tidak. Masya Allah itu. Karena itu perbuatan baik yang tidak pernah berhenti sekalipun orang tua sudah wafat adalah berbuat baik kepada orang tua. Itu. Apa kewajiban anak? Ketika orang tua sudah wafat pun tetap punya kewajiban. Kalaupun kita orang tuanya sudah
wafat. Kan kebanyakan di antara kita orang tuanya sudah wafat ya. Masih ada yang hidup, alhamdulillah. Sudah wafat pun kita masih punya kewajiban 4 dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. 1, as-salatu alaihima. Anak punya kewajiban selalu mendoakan orang tua setelah sholat. Doanya pendek. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doa pendek itu kalau dimunajatkan, dimohonkan, dikumandangkan oleh anak kita, anak yang soleh, manfaatnya 2. 1, bisa menghentikan azab kubur untuk orang tua. Dikisahkan 1 kali azab, 2 kali, ketiga kali berhenti. Ditanya, malaikat kenapa kau berhenti? Saya banyak dosa, kata orang tua ini. Apa kata malaikat? Ada kiriman doa dari anakmu yang soleh. Jadi kalau kita sayang, cinta kepada orang tua, jangan berhenti mendoakan orang tua. Yang kedua, Allah begitu sangat mudah membagi manusia dalam 2 golongan nanti. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Allah bagi menjadi 2 golongan. Ada golongan yang khafidah, hina. Ada golongan yang Allah angkat derajatnya. Bisa dunia akhirat Allah angkat derajatnya. Lalu tiba-tiba ada orang tua yang diangkat derajatnya. Orang tua nanya kepada Allah, ya Allah kenapa engkau angkat derajat saya? Saya ini ibadahnya pas-pasan. Jawaban Allah apa? Ada hantaran kiriman doa dari anakmu yang soleh. Bisa jadi kesuksesan bapak, ibu, karena ada kiriman doa yang selalu tidak tahu kita, anak selalu doa. Nanti juga Allah angkat derajatnya di akhirat karena kiriman doa dari anak yang saleh. Walaupun hadisnya diperselisihkan kedudukannya, ketika setiap hari Jumat dalam hadis itu ada orang tua yang ngantri ingin kebagian doa. Makanya setiap khutbah yang kedua kan menjadi rukun itu, yaitu mendoakan muslim dan muslimat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ada orang tua yang ngantri panjang. Tapi ada orang tua yang enggak. Santai saja, enggak ikut ngantri. Semacam pembagian BLT lah gitu ya. Walaupun hadisnya diperselisihkan, tapi ini ada manfaat hikmah luar biasa. Lalu orang tua yang nyantai ini ditanya, Pak, kok sih nggak ikut ngantri? Enggak, saya sudah cukup kiriman doa dari anak saya. No, saya nggak ada yang ngirim katanya. Sedih. Anak saya padahal banyak, tapi nggak ada satu pun yang ngirim. Yang satunya kek botol, yang satunya tah balak genep. Itu nggak ada katanya. Yang satunya sibuk ini, sehingga saya ngantri apa? Kiriman doa dari khatib yang selalu dibacakan, diamini oleh para jamaah. Walaupun hadisnya diperselisihkan, tapi itu ada kebaikan untuk pembelajaran kita supaya mempersiapkan anak yang soleh. Maka dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah ingatkan melalui doa itu. Kan selalu ayat itu dipakai untuk doa kan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradah
wa aslih li fi dzurriyyati. Kita garis bawahi kalimat wa aslih li fi dzurriyyati. Kan ini Allah ingatkan di usia 40 tahun. Doa itu wajib bagi usia 40 tahun. Al-Ahqaf ayat 15 nanti Bapak Ibu buka. Wajib usia 40 tahun. Tapi kalau bapak-bapak kan ibu-ibu tacan 40 nya. Ya Allah, auzi'ni, anugerahkan, istiqomahkan, konsistenkan, ajekkan saya. Karena sudah 40 tahun. Untuk apa? Aslihli, supaya saya ini selalu soleh. Kenapa? Malu 40 tahun saya. Di bawah saya sudah ada keturunan ini. Tuh, 40 tahun saya. Malu saya ya Allah. Matak solehkan saya ya Allah. Tetapi ya Allah, wa aslihli fi dzurriyyati. Setelah saya soleh ya Allah, solehkan juga keturunan saya. 40 tahun sudah Allah ingatkan. Untuk mempersiapkan keturunan yang soleh. Kenapa? Karena keturunan yang soleh ini yang akan menghantarkan dan membimbing kita pada saat mempersiapkan kita usia lanjut. Siapa yang akan membimbing sholat kita saat semua perangkat alat-alat kesehatan sudah nempel pada diri kita. Sementara akal kita masih ingat. Udah alat-alat anggap di ICU lah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Amin ya rabbal. Perangkat masih sehat. Siapa yang membimbing sholat kita? Siapa yang membimbing wudhu kita? Kecuali anak yang soleh. Itu. Anak yang soleh itu. Yang membimbingnya. Apalagi dalam hadis, walaupun hadis ini juga diperselisihkan. Dari segi sanad dan rawi, hadis itu kuat. Tapi dari segi matan, agak lemah. Boleh anak itu mengqadha puasa orang tua yang hutang ketika orang tuanya tidak bisa bayar. Boleh juga mensolatkan semacam badal haji. Jadi kalau ada perangkat mesin yang sudah itu anaknya kan tidak bisa masuk. Maka anaknya sholatnya 2 kali. Sholat untuk dirinya, sholat untuk orang tua. Lalu kalau anaknya nggak soleh, nah sholat untuk bapak, udang oge hoream. Tuh. Kemudian puasa. Ketika puasa. Lalu mengqadhanya tidak bisa. Maka boleh diqadha oleh anak. Itu. Puasa itu. Jadi misalkan bagi waris. Puasa tertinggal 30 hari. Anaknya 3, ya sudah kita bagi 10 hari ewang. Qadha. Jadi tidak ujuk-ujuk udah fidyah saja karena banyak uang. Enggak. Tanda kesolehan di situ. Bisa anak luar biasa. Masya Allah itu. Hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menerimanya, ada yang tidak. Kalau menerima, dia jadikan sebagai rujukan. Kalau tidak, maka dia tidak menjadikan sebagai rujukan itu. Perselisihan di kalangan para ulama. Satu hadis tapi berbeda pendapat. Tapi intinya adalah kita persiapkan anak yang soleh itu. Ini nampaknya bersambung ini ya. Bersambung saja. Insya Allah to be continued ini ya. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan diiringi dengan keberkahan. Insya Allah bulan depan kita masih pembahasan ini bersambung. Quran surah An-Nisa ayat 36. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat panjang umur dan diiringi dengan keberkahan. Kita sama-sama tutup pada kajian subuh ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.